Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan obrolan inspiratif yang tentu saja bisa menginspirasi rekan-rekan yang ada di seluruh Kalimantan, secara khusus di Kalimantan Utara nih. Dan saat ini Ina, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari seluruh Kalimantan nih. Boleh langsung kita munculkan. Cing. Cing gitu ya. Oke, kami kasih 3 permintaan. Jangan dong. Oke, kita sapa dulu nih dari Kalimantan Selatan ada Bagus Arira. Selamat pagi, Bagus. Oke, apakah sudah tersambung dengan Bagus? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut lagi ya, sembari kita menunggu dari teman-teman Galsel. Kita beralih ke Kalimantan Timur, ada Clara Claudia. Halo Clara, selamat pagi. Halo, selamat pagi Jeff dan Ina. Baik, selamat pagi Clara. Dan kita menuju Kalimantan Tengah, sudah ada Ramadhani Fitrianti. Selamat pagi Ramadhani. Halo, selamat pagi Jeff dan juga Ina. Selamat pagi. Oke, terdengar dengan sangat baik. Dan kemudian kita beralih ke Kalimantan Barat, ada Mustafa Kamal. Halo, selamat pagi Kamal. Halo, selamat pagi Jeff, Harrison dan Ina. Baik, nanti kita akan kembali lagi menyapa teman-teman dan semoga nanti bisa terhubung dengan rekan Bagas ya. Oke, kita akan memulai hari ini dengan informasi dari Kalimantan Utara terlebih dahulu, tentu saja dalam Lintas Borneo berikut ini. Ya, kita awali informasinya terkait dengan sidak menyidak kendaraan bermotor nih. Nah, siapa yang belum bayar pajak? Nih teman-teman, sidak tim gabungan terhadap kebutuhan administrasi pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil pembayaran pajak sekitar 13 juta rupiah. Dan sejumlah kendaraan ditemukan belum membayar pajak meski telah melewati jatuh tempo. Sidak tim gabungan menyasar truk dan sejumlah kendaraan bermotor lainnya untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dalam sidak ini ditemukan 8 kendaraan yang belum memenuhi kewajiban administrasi, terdiri dari 6 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Sebagian kendaraan diketahui telah melewati jatuh tempo pembayaran. Bagi masyarakat yang belum dapat melakukan pembayaran langsung di tempat, petugas membantu mencetak tagihan pajak agar pemilik dapat segera melakukan pembayaran saat dana telah tersedia. Petugas juga menemukan kendaraan dengan plat nomor luar daerah. Pemilik diimbau segera mengurus perubahan registrasi menjadi plat KU sesuai domisili dan ketentuan yang berlaku. Dari kegiatan ini, total pembayaran pajak kendaraan yang berhasil dihimpun mencapai sekitar 13 juta rupiah. Kalau memang beroperasi di sini bukan cuma sekedar lewat, beroperasi di Kalimantan Utara, kita minta untuk merubah domisili, merubah platnya menjadi KU. Karena mereka beroperasi di sini, kita harapkan pembayaran pajaknya di sini jadi bisa untuk memperbaiki dan membangun jalan di sini juga. Ada banyak yang terdata, cuma memang tadi yang membayar di lokasi untuk roda 2 ada 3 unit, untuk roda 4 ada 6 unit. Nah, ya selain itu memang ada banyak yang terlambat membayar atau istilahnya sudah mati, tapi karena tidak membawa uang, tidak membawa anggaran, mereka cuma meminta berapa sih tagihan yang harus mereka bayarkan. Itu bisa kita bantu, jadi kita printkan berapa tagihan yang harus mereka bayar agar kedepannya bisa mereka siapkan. Tadi untuk hari ini kita membantu di SPBU itu kita mendapatkan 13.242.700 rupiah.
Petugas mengimbau pemilik kendaraan untuk tertib membayar pajak dan segera melengkapi administrasi kendaraan sesuai ketentuan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Kabupaten Nunukan, di mana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan sinergisitas di Polres Nunukan. Langkah tersebut sebagai bentuk konsolidasi demokrasi dalam menghadapi tahapan pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun depan. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan mempersiapkan pelaksanaan tahapan kepemiluan tahun 2029, Bawaslu Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan dan silaturahmi di Kepolisian Resor Polres Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat sinergi antar lembaga serta momentum untuk membahas langkah-langkah preventif kesiapan koordinasi sejak dini guna memastikan situasi Kaptimnas tetap aman dan tertib menjelang tahapan pemilu 2029 mendatang. Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Ruslaini menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh, baik sarana prasarana hingga menugaskan personel penyidik bersertifikasi dan kompeten ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Kita di sini ada Sentra Gakumdu, ya, di mana di Sentra Gakumdu ini ada dari pihak penyidik kepolisian, kejaksaan maupun dari Bawaslu. Di sini kita saling berkolaborasi, saling mengisi, maupun saling memberikan masukan terkait penanganan maupun terkait dengan adanya laporan-laporan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ada di Kabupaten Nunukan. Upaya mitigasi ini dilakukan guna mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran pemilu sedini mungkin. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Baik pemirsa, itu dua informasi dari Kalimantan Utara, dan sekarang kita akan kembali menghadirkan rekan-rekan kita yang ada di seluruh Kalimantan. Oke, ini sudah tampil kembali dan kita langsung saja ke Kalimantan Timur. Ada Clara Claudia di sana. Silakan Clara untuk dua informasinya. Terima kasih Jeff dan juga Ina. Pemirsa Ibu Borneo, kita menuju ke informasi yang pertama dari Kalimantan Timur. Di satu-satunya sumber stok air skala besar untuk pembasahan karhutla, sementara debit air dari titik pantau saat ini menjadi sebuah tantangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan distribusi pangan. Berikut liputan selengkapnya. Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan cita-cita pemerintah. Di Kalimantan Timur, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan pangan dapat tersedia dan terjangkau hingga ke wilayah yang memiliki karakteristik geografis hingga akses transportasi yang terbatas. DPTPH Kalimantan Timur terus mendorong penguatan produksi pangan lokal, pengembangan kawasan pertanian, serta peningkatan akses dan distribusi pangan. Langkah ini sangat penting mengingat kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas membuat distribusi pangan ke sejumlah wilayah menjadi sebuah tantangan. Selain itu, DPTPH Kaltim juga terus memperkuat sistem pemantauan ketahanan dan kerentanan pangan berbasis data. Pemetaan itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi yang lebih tepat sesuai kondisi masing-masing wilayah. Sementara dari sisi produksi, pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong perluasan dan perlindungan lahan pertanian, termasuk pengembangan sawah baru di sejumlah kabupaten kota di Kaltim. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Melalui sinergi seluruh lapisan masyarakat, penguatan ketahanan pangan diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah yang memiliki ketantangan geografis dan aksesibilitas. Itu salah satu strategi pendekatan pembangunan yang kita lakukan adalah memang kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tentu juga dengan teman-teman dari TNI maupun dari Polri. Untuk di Kaltim sendiri sangat jelas peranan dari teman-teman TNI untuk mendukung kita dalam rangka untuk cetak sawah. Ya, cetak sawah kita dilaksanakan oleh teman-teman TNI karena memang itu dari pemerintah pusat tetapkan seperti itu. Kemudian teman-teman Polri mendukung kita untuk penanaman jagung pipil untuk kebutuhan peternak kita. Dan itu
juga harapan kita dengan adanya industri pakan ternak yang sudah dibangun pemerintah provinsi di Desa Loleng, rumah produksi bersama, itu yang masih kekurangan bahan baku jagung pipilnya, keberadaan teman-teman Polri yang menanam jagung pipil ini juga bisa nantinya terlinkkan dengan teman-teman kita yang ada di rumah produksi bersama. BPTPH Kaltim menargetkan penguatan sektor pertanian dan pangan tidak hanya meningkatkan produksi, tapi juga membangun sistem pangan daerah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Junaidi dari Samarinda melaporkan. Informasi menarik berikutnya pemirsa, seleksi pemain Timnas Indonesia U16 digelar di IKN Training Center Ibu Kota Nusantara. Sekitar 51 pemain mengikuti seleksi yang terbagi dalam 2 batch untuk menjaring 24 pemain terbaik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 51 pemain mengikuti seleksi Tim Nasional Indonesia U16 di PSSI Training Center Ibu Kota Nusantara yang berlangsung pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Para pemain yang dipanggil akan dinilai berdasarkan kesiapan serta kemampuan mereka, agar sesuai dengan filosofi permainan yang diusung Timnas Garuda. Pelatih Tim Nasional Indonesia U16 Furqon Al-Katiri mengatakan, seleksi terbagi dalam 2 batch. Batch pertama diikuti oleh 24 pemain, sementara batch kedua diisi dengan 27 pemain. Dari batch 1 dan batch 2 ini, mayoritas yang kita panggil pemain-pemain yang sudah berkompetisi, terutama di Elite Pro Academy usia 16 tahun lalu. Untuk persiapannya hanya kita mau lihat kesiapan dari setiap pemain yang sesuai filosofi Garuda United yang akan kita lakukan. Jadi beberapa pemain memang sengaja kita panggil dari pemain yang sudah berkompetisi tahun lalu di Elite Pro Academy, walaupun usianya masih lebih muda, tapi dia sudah main di usia yang lebih tuanya gitu tahun lalu. Dari 2 batch ini rencananya akan diambil 24 pemain yang akan kita jadikan satu TC di Solo. Seleksi di PSSI Training Center IKN ini sekaligus menjadi bagian dari pembentukan komposisi Tim Nasional U16 yang diharapkan mampu memiliki kesiapan dan kompetensi untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, demikian 2 informasi dari Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali bersama Jeff dan Ina di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Clara atas informasinya. Dan sekarang kita beralih kemana, Ina? Kita akan beralih menuju Kalimantan Tengah. Sudah ada Ramadhani Fitriyanti yang akan memberikan laporannya. Silahkan. Baik, Jeff dan juga Ina, dari Kalimantan Tengah memiliki 2 informasi. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Tengah untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menindak keras pelaku pembakaran lahan. Berikut informasinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan arahan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama jajaran pemerintah daerah dan aparat setempat di Kalimantan Tengah. Presiden menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi korporasi yang terbukti terlibat. Langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan bencana kabut asap tahunan yang merugikan kesehatan masyarakat serta perekonomian di Kalimantan Tengah tidak kembali terulang. Berkenaan dengan tindak-tindak yang masuk kategori tindak pidana, memang di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah juga terus memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan respon cepat lintas sektoral untuk memadamkan api sebelum meluas. Dari Palangkaraya, Fatur Samsul Henry, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
pemerintah pusat kembali kirim bantuan mulai dari alat pemadam hingga masker untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut informasinya. Keluar ke suaranya. Beragam perlengkapan pendukung pertanian dan pengairan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kembali datang dari pemerintah pusat. Kali ini melalui Kementerian Pertanian Indonesia. Menggunakan pesawat udara, bantuan berupa 50 unit pompa air, 50 selang buang, 25 koli selang hisap dan beragam peralatan pendukung Satuan Tugas Pemadaman Karhutla tiba di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Penerangan Kodam 22 Tambun Bungai dalam press release yang disampaikan menyatakan bahwa bantuan ini merupakan tahap ketiga menindaklanjuti perintah langsung Presiden Prabowo Subianto usai melihat langsung kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Dengan tambahan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat ini, diharapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah akan bisa segera diatasi, sehingga bencana kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah kota di wilayah Kalimantan Tengah juga bisa segera berakhir. Dari Kota Palangkaraya, Riza Krisna dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Demikian dua informasi dari Kalimantan Tengah, kembali ke Jeb dan juga Ina di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas informasinya Ramadhani. Oke, sekarang kita beralih ke Kalimantan Barat. Ada Mustafa Kamal, silakan Mustafa untuk informasinya. Baik, terima kasih Jeff Harrison dan Ina. Untuk Kalimantan Barat, kita awali mengenai kabut asap, di mana Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kualitas udara dampak kabut asap di Kota Pontianak pada 26 Agustus 2026 berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas masyarakat, termasuk warga yang menggunakan transportasi air di Sungai Kapuas. Berikut informasi selengkapnya. Kondisi kabut asap telah berlangsung lebih dari 5 pekan di Kota Pontianak, sehingga masyarakat masih harus beradaptasi dengan kondisi kualitas udara yang buruk. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk langkah pemadaman dan pengendalian sumber karhutla untuk mengurangi dampak kabut asap. Buruknya kualitas udara membuat masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan merasakan ketidaknyamanan, terutama karena kondisi udara yang disertai kabut asap. Salah satunya dirasakan warga Kota Pontianak, Apri, yang menggunakan transportasi air di mana kabut asap membuat perjalanan menjadi kurang nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Udara ini enak banget mas, terlalu banyak asap. Kalau ini nih nyaman nggak sih bang beraktivitas kalau kabut kayak gini bang? Sejujurnya enggak sih mas, nganggur aktivitas banget soalnya. Masyarakat diimbau tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara memburuk, serta menggunakan perlindungan yang diperlukan ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Upaya penanganan karhutla dan pengendalian kualitas udara juga terus dilakukan agar kondisi udara di Kota Pontianak dapat kembali membaik. Dari Kota Pontianak, Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kebakaran melanda deretan ruko di Jalan Tanjung Pura, Barito, Kelurahan Benua Melayu Laut pada dini hari. Sekitar 18 ruko terdampak dalam kebakaran tersebut dengan toko wahana dan rumah makan Barito mengalami kerusakan yang paling parah. Berikut informasinya. Info 65 Tanjung Pura. Babin Kantipnas Kelurahan Benua Melayu Laut Aibtu Rudi Agus Santoso mengatakan, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi setelah menerima informasi kejadian. Menurutnya, proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam, mulai pukul 2.30 hingga 5.30 WIB, dan tidak mengalami kendala berarti di lapangan. Agus menyebut para pemilik ruko rata-rata telah datang ke lokasi untuk mengecek kondisi bangunan, sementara lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. 02 lebih 15 menit itu udah ada api. Perkiraan jumlah rukonya 18. Yang paling parah di toko ini wahana dan rumah makan Barito. Untuk rata-rata pemilik ruko sudah mengecek rukonya masing-masing.
Aibtu Rudi Agus Santoso menegaskan sumber atau penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim Liputan, Tefari Kalbar melaporkan. Baik, demikian dua informasi dari Kalimantan Barat. Kembali ke studio Kalimantan Utara bersama Jefferson dan Dina Update. Baik, terima kasih rekan Kamal untuk dua informasinya. Dan kita akan kembali mengunjungi rekan kita Bagus Arira dari Kalimantan Selatan. Apakah sudah terhubung? Dan juga Ina. Halo, nah sudah terhubung. Baik, silahkan Bagus untuk informasinya. Baik, terima kasih Jeff dan juga Ina. Dari Kalimantan Selatan ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Untuk informasi yang pertama, Waduk Riam Kanan saat ini masih menjadi satu-satunya sumber stok air skala besar untuk pembasahan karhutla. Sementara debit air dari titik pantau saat ini sudah berada di angka 54,26 meter dari titik terendah shutdown di posisi 52 meter. Berikut liputannya. Di tengah ketiadaan curah hujan dan kemarau yang terjadi, kondisi Waduk Riam Kanan saat ini juga semakin menyusut. Saat ini di titik pantau ketinggian air sudah berada di 54,26 meter, yang berarti kondisi stok air waduk semakin minim. Sementara air setiap hari harus keluar dari waduk, sedangkan air masuk sudah nol karena tidak ada curah hujan, termaksud dari operasi modifikasi cuaca atau OMC. Wakil Menko Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik berharap agar kondisi ini menjadi perhatian serius semua pihak dalam kaitan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan sumber air yang semakin menyusut. Menurut Hanif, membaca kondisi yang ada dengan penyusutan air setiap hari, maka pada November mendatang diprediksi debit air Riam Kanan akan ada di level 52 meter, yang berarti semakin rawan. 2,5 kali 100 hari, maka air selama hari ini sampai nanti bulan November akan turun 2,5 meter. Saat ini sudah 56,2, jadi 56 dikurangi 2 menjadi 54. Nah ini di bulan November benar-benar akan kritis. Sehingga kemudian kami himbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarbaru untuk dengan segeranya memadamkan api, mumpung logistik airnya tersedia. Jangan sampai nanti api ini tidak bisa kita padamkan karena airnya tidak ada. Kegiatan OMC menurut Hanif saat ini juga tidak bisa dilakukan karena sangat ditentukan oleh kandungan titik air di awan. Mengingat potensi kandungan titik air di awan wilayah Kalimantan Selatan masih nihil. Baik, pemirsa, untuk informasi yang kedua, Wakil Menko Pangan Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik menyarankan pentingnya peraturan daerah larangan membakar dan membuka lahan di kawasan yang selama ini terjadi karhutla. Hal ini sebagai upaya antisipasi untuk jangka panjang agar karhutla tidak lagi terjadi. Berikut liputannya. Kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan setiap hari terus terjadi. Bahkan sejumlah kawasan lahan gambut terus terbakar dan semakin meluas, seperti di daerah Banjarbaru dan Tanah Laut. Wakil Menko Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, di sela monitoring karhutla di Kalimantan Selatan menegaskan, untuk jangka panjang perlu ada upaya pencegahan dan antisipasi agar karhutla tidak terulang di lokasi yang sama. Di antaranya dengan membuat peraturan daerah atau perda oleh pemerintah provinsi yang melarang kegiatan pembakaran lahan dan aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran di daerah yang selama ini teridentifikasi menjadi kawasan terjadinya karhutla. Maka arahan ini dikonstruksikan melalui peraturan daerah dengan baik sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa kita semua agar taat. Cukuplah sudah setiap tahun kita mengalami bencana karhutla. Semua pada musim panas selalu kita, atau musim kemarau selalu kita mengalami karhutla. Meskipun juga di musim-musim bukan El Nino juga kita kebakar. Saya rasa seluruh komponen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten kotanya wajib mengevaluasi diri. Lakukan pencegahan. Pencegahan ini lebih baik daripada pemadaman atau kuratifnya. Menurut Hanif, di tengah kemarau dan El Nino yang terjadi serta potensi awan mengandung hujan yang kecil, maka pemerintah daerah harus berupaya ekstra
dalam melakukan pemadaman, terutama dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang masih tersedia untuk memastikan api padam dan tidak boleh ada api baru yang muncul. Baik, demikian dua informasi dari Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jeff dan Ina di Kaltara. Baik, terima kasih Bagus atas informasinya. Baik, dan juga terima kasih untuk Clara dan rekan-rekan yang lainnya untuk semua informasi pada hari ini. Dan kami mengucapkan selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Nah, baik pemirsa, sekarang kita beralih untuk merefresh kembali energi kita pada pagi hari ini. Marilah kita nikmati penampilan dari Fadil yang akan membawakan lagu dan judul Foto Kita Blur berikut.